pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, di Indonesia maupun di luar negeri. Senang berjumpa kembali dengan Anda semua. Hari ini kita akan melanjutkan ibadah kita live streaming. Karena situasi COVID masih belum memungkinkan kita untuk ibadah secara tatap muka, ibadah offline. Kemungkinan bulan Juni atau bulan Juli baru kita bisa buka ibadah secara tatap muka. Oke, hari ini tema yang akan kita angkat adalah mentalitas Kristiani. Kadang-kadang kita harus bisa membedakan antara tema dengan judul.
Kebetulan saya dosen teologi. Salah satu mata kuliah yang saya pegang itu adalah homiletika, ilmu berkhotbah. Nah, harus bedakan antara tema dengan judul. Nah, tema hari ini adalah mentalitas Kristiani. Artinya mental kita sebagai orang Kristen itu harus dibangun. Lalu judulnya apa? Judulnya adalah menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Itu judul yang akan kita kupas pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk di dalam pengupasan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan beliau bawakan hasil karya beliau sendiri. Yang pertama, melangkah pasti. Ketika engkau mulai melangkah, ingin menjadi orang Kristen, ingin menjadi pengikut Kristus, maka engkau sudah harus menetapkan satu hati yang pasti bahwa engkau akan melangkah sampai pada garis finish. Lalu yang kedua, hati sebagai murid. Kita ingin jadi murid Kristus. Ketika kita menjadi murid Kristus, itu adalah hasil dari penginjilan. Yesus berkata di Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan hasil dari ayat tersebut salah satunya adalah Anda yang saat ini mendengarkan khotbah saya. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang murid? Apakah memiliki hati, memiliki sifat karakter sebagai seorang murid, telinga seorang murid? Ini menjadi lagu yang memberikan inspirasi. Dan yang terakhir, bertahan sampai kesudahannya. Ketika kita diminta untuk menjadi pengikut Kristus, memang banyak tantangan, kesulitan yang harus kita hadapi, tapi kita harus bisa bertahan sampai pada akhirnya mencapai garis ketika kita melangkah seperti lagu yang pertama tadi. Kita akan dengarkan pujian penyembahan ini. Mari saya persilakan Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Bila tanpamu ku tak mau melangkah, Kau Tuhan yang membuat jalanku rata. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Hanya denganmu ku berani bertindak, Kaulah yang meruntuhkan tembok penghalang. Kau Tuhan yang menyertai ku melangkah pasti menuju berkat yang telah Kau janjikan. Bersamamu ku alami kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku di setiap jalan. Pasti menuju berkat yang telah Kau
mengikutiku di setiap jalan. Sedang kau lakukan. Ku tahu kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaranmu. Berikan ku hati sebagai muridmu yang mendapat hikmatmu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Di saat ku tak mengerti, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku mau selalu tinggal dalam kemuliaan-Mu. Setiap ku merasa lelah oleh
Tuhan selalu punya cara menguatkanku lagi senantiasa. Setiap hatiku terluka oleh perlakuan manusia, Kau Tuhan selalu punya cara memulihkanku lagi senantiasa. Bersamamu aku bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya. Setiap hatiku terluka oleh perlakuan manusia, Kau Tuhan selalu punya cara memulihkanku lagi senantiasa. Bersamamu aku bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya. Bersamamu aku bisa kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya. Kemenangan pada akhirnya. Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dan saya yakin Anda juga mendengarkan dan mengikuti lagu-lagu itu. Mungkin ada lagu yang masih asing bagi Anda, tidak menjadi persoalan. Yang penting kita bisa mengikuti dan juga menikmati lagu-lagu beliau. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita akan berdoa. Saya akan berdoa, Bapak Ibu bisa berdoa dalam hati. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih sampai saat ini Engkau tetap menjaga kami, melindungi kami, dan memberkati hidup kami. Kami sadar kami tidak punya otoritas untuk mengendalikan apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, khususnya menghadapi virus corona ini. 1 tahun sudah berlalu, namun belum ada tanda-tanda bahwa virus corona ini akan segera berakhir, akan segera reda. Tapi kami percaya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan manusia, virus corona yang melanda dan begitu menggoncangkan seluruh dunia, tidak menjadi rintangan bagi kami yang rindu bersekutu, rindu menyembah-Mu, dan rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman kebenaran. Pimpin hati kami, sertai kami, supaya kami bisa menjadi seorang pengikut-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan, tema yang akan kita kupas pada saat ini adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Nah, dari tema ini kita akan melihat tentang masalah mentalitas. Iman dalam kekristenan seseorang akan terbentuk dan bertumbuh dengan baik jika pondasi awalnya itu dibangun dengan baik. Jadi ibarat sebuah bangunan. Kita lihat di dunia ini banyak bangunan-bangunan yang luar biasa. Tingginya bukan 10 lantai, bukan 100 lantai, bahkan ada yang mencapai 500 lantai. Terbayang nggak Anda 500 lantai? Nah, andai kata rata-rata satu lantai 4 meter,
4 meter dikali 500 lantai. Artinya ketinggian bangunan itu di atas 200 meter lebih. Nah, bagaimana ketinggian yang 200 meter itu bisa hanya ditopang oleh pondasi? Kenapa enggak ambruk? Kenapa enggak bablas ke bawah? Karena pondasinya sudah dipersiapkan dengan baik. Karena itu seorang insinyur bangunan, sebelum dia membangun, dia sudah perhitungkan bangunan ini untuk menahan kekuatan berapa lantai. Nah, demikian pula pondasi kekristenan kita. Nah, ketika pondasi kekristenan kita berhasil dibangun dengan baik, kita akan memiliki iman yang baik, iman yang bertumbuh dengan subur, dan sampai akhir kita tidak akan meninggalkan Tuhan, tidak akan menyangkal Tuhan sampai apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Virus corona yang melanda dunia saat ini benar-benar sangat menggoncangkan, dan banyak orang Kristen akhirnya mulai meragukan di mana kuasa Tuhan, di mana otoritas Tuhan. Hari ini kita belajar satu ayat, Lukas 9 ayat yang ke-26. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, dari ayat inilah saya bangun judul khotbah kita hari ini. Jadi Yesus katakan menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan juga mengikut aku. Nah, ini adalah 3 topik besar yang akan kita kupas melalui khotbah kita hari ini. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus Kristus. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, menyangkal diri. Apa sih yang maksud dengan menyangkal diri? Mungkin selama ini kita sudah sering kali mendengar kita harus menyangkal diri. Lalu makna menyangkal diri itu seperti apa? Kita lihat. Ini adalah sebuah cermin dengan satu boneka kayu yang sedang berhadapan dan mengarahkan tangannya. Satu ilustrasi tentang penyangkalan diri. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal itu artinya tidak, okay? Menyangkal artinya tidak. Misalnya kita mungkin janji dengan seseorang, setelah itu kita tidak tepati, lalu kita berkata, enggak, saya enggak pernah janji begitu. Benar enggak? Atau mungkin yang menjadi persoalan adalah misalnya suami istri ini, waktu pemberkatan nikah, sang suami janji ini, janji itu, okay? Karena salah satunya adalah ada janji nikah, tapi setelah nikah sekian tahun mereka jalani suami istri, kemudian mulai konflik, dan suami lupa dengan janjinya, lalu ditagih sama istrinya, dulu kamu janji begini-begini. Lalu suaminya ngomong apa? Enggak, saya nggak pernah janji gitu. Okay? Nah, inilah yang namanya penyangkalan, menyangkal. Ada yang dulu mungkin dia berkata, aku ingin setia sehidup semati dengan kamu. Ketika calon istrinya mendengar akan setia sehidup semati dengan kamu, wah kan senang dong. Berarti sampai mati suaminya akan menerima dia, tetap akan mempertahankan pernikahannya. Tapi apa yang terjadi ketika terjadi konflik, lalu terjadi perceraian atau perselingkuhan, dan ketika istrinya nuntut, dulu kamu janji seumur hidup, sehidup semati dengan aku, tapi suaminya ngeles, menyangkal dengan berkata apa? Sehidup semati artinya satu hidup satu mati. Kamu yang hidup, saya yang mati, atau kamu yang mati, saya yang hidup. Adalah hidup semati. Bapak Ibu yang saya kasihi, menyangkal diri artinya tidak mengakui. Dulu begini, janjimu begini, dan sekarang terjadi dia nggak mengakui. Oh, dulu saya nggak pernah janji begitu. Artinya mengakui. Nah, dari kata mengakui ini ada satu kata yang ingin saya titik beratkan. Di tengah-tengah mengakui itu ada kata aku. Ada kata aku. Okay? Artinya apa? Tidak mengakui. Artinya di dalam diri kita sudah tidak ada aku lagi. Itulah yang namanya menyangkal diri. Setelah kita menjadi Kristen, sudah tidak ada aku lagi. Kenapa? Karena aku adalah milik Yesus Kristus. Saya ingin memberikan sedikit perbandingan
Bagaimana ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Karena dari kata menyangkal inilah yang saya membangun sebuah narasi supaya kita bisa menangkap makna tentang menyangkal ini. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dan Petrus itu menghadapi satu tantangan, apakah tetap akan mengaku Yesus itu Tuhannya, Yesus itu gurunya, dia adalah pengikut Yesus? Kita lihat ayat-ayat ini. Perhatikan Petrus menyebut dirinya, penyebutan Petrus tentang dirinya. Matius 26 ayat yang ke-69 sampai 74. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Perhatikan di sini ada 3 kali Petrus itu menyangkal Yesus. Dan ketika kali penyangkalan itu, lalu 3 kali dia menonjolkan tentang aku, dan aku. Perhatikan kalimat yang akan saya buat klip. Yang pertama adalah aku tidak tahu. Aku nggak tahu apa yang kamu maksud. Padahal Petrus tahu jelas. Hamba perempuan itu bertanya, mengatakan, oh engkau salah satu pengikut Yesus. Dia berkata, aku nggak tahu apa yang kamu maksud, apa yang kau katakan. Padahal Petrus tahu persis apa yang dimaksud oleh perempuan itu. Tapi karena dia takut, seandainya saat itu dia mengaku, oh iya betul, saya juga termasuk pengikut Yesus. Okay? Saya murid kesayangannya. Apa yang terjadi pada saat itu Anda tahu? Saat itu dia pasti juga akan ditangkap, mungkin akan disiksa kalau tidak disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu takut menghadapi resiko itu, lalu dia melakukan penyangkalan. Dan dalam penyangkalan inilah 3 kali dia tekankan, aku, dan aku. Aku tidak tahu, aku tidak kenal orang itu. Dan terakhir sampai bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Nah dari kata aku inilah saya membangun satu narasi tentang makna penyangkalan. Oke, penyangkalan. Jadi penyangkalan artinya keakuan kita itu kita hilangkan. Ketika kita percaya Yesus, kita telah ditebus sehingga kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Dia yang telah menebus kita. Lihat apa yang dikatakan oleh Petrus. Kalau tadi dia menyangkal Yesus 3 kali, tapi setelah dia bertobat, kemudian dia menjadi para pemimpin dari rasul-rasul, sehingga dia menulis kitab. Dalam kitabnya dia tulis bagaimana tentang makna milik Kristus. 1 Petrus pasal 1 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Lihat yang dikatakan oleh Petrus, kamu telah ditebus. Kamu telah ditebus berarti ada sesuatu yang kita hutang, baru perlu ada penebusan. Okay? Misalnya saya sudah menjadi milik orang lain, karena saya harus merelakan saya berutang pada seseorang, saya dikuasai oleh orang, atau harta kekayaan saya. Okay? Mungkin saya minjam uang di bank, lalu saya serahkan sertifikat rumah saya, dan akhirnya saya tidak sanggup untuk membayar bank itu karena saya tidak punya uang. Nah, akhirnya sertifikat rumah saya akan disita. Lalu bagaimana supaya rumah itu bisa tetap saya pertahankan? Maka saya membutuhkan ada uang untuk menebus kembali sertifikat saya. Tapi saya tidak punya uang. Apa yang saya lakukan?
Tiba-tiba ada seorang teman saya datang, Nathan, itu sertifikatnya biar saya yang tebus saja. Ya. Nah akhirnya dia serahkan uang hutang saya semua bunganya ke bank, dan akhirnya sertifikatnya bisa ditarik keluar. Nah inilah makna penebusan. Okay? Ditebus. Sertifikat setelah ditarik kembali, sebenarnya sertifikat itu bukan milik saya lagi, karena uang itu uang teman saya. Nah tinggal teman saya mau dia kuasai rumah saya atau dengan sukarela dia serahkan sertifikat itu kepada saya, karena sertifikat itu kan masih atas nama saya. Ya, itu penebusan. Nah, kalau tadi saya berbicara tentang penebusan sertifikat itu berkaitan dengan materi, tapi untuk menebus kita sebagai manusia tidak bisa ditebus dengan materi. Karena itulah Petrus berkata lebih jauh, ditebus bukan dengan barang fana. Barang fana yang dimaksudkan Petrus adalah bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan uang yang engkau miliki. Lalu pakai apa untuk menebus diri kita? Ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, darah yang tak bernoda, darah yang tak bercacat. Artinya kita ini ada utang, baru perlu ditebus. Kita ini dikuasai oleh yang lain, baru perlu ditebus. Lalu yang menguasai kita ini siapa? Tidak lain, kita dikuasai oleh dosa. Kita lihat satu gambar tentang penebusan. Di satu masa pada zaman dulu cukup terkenal dengan masa perbudakan. Kasihan memang budak-budak itu, mereka tuh diperjualbelikan layaknya seekor hewan. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya, dan hidup mati mereka itu ada di tangan pemiliknya. Misalnya kalau saya membeli seorang budak, maka budak itu adalah milik saya seutuhnya. Hukum yang ada saat itu nggak bisa mengganggu gugat. Saya mau perlakukan budak itu seperti apa yang saya inginkan, itu adalah hak saya, otoritas saya, karena itu sudah menjadi milik saya. Oke, kenapa di dunia itu perlu ada HAM, ada hak asasi manusia? Karena salah satu yang dipersoalkan itu adalah perbudakan. Mungkin di dunia ini masih ada beberapa negara yang masih mempraktekkan tentang perbudakan itu. Nah, seorang budak baru bisa bebas menjadi orang merdeka kalau ada yang membeli dia, ada yang menebus dia, atau kalau dia punya uangnya cukup untuk menebus dirinya sendiri, sehingga dia baru bisa dimerdekakan. Tapi di dalam penebusan itu tentu ada surat perjanjian. Oke, dia bayar uang sekian, lalu suratnya diberikan tanda tangan, diberikan keterangan bahwa dia sudah bebas, dia sudah merdeka. Nah, setelah ditebus, setelah ditebus, maka dia menjadi milik yang menebus. Di dalam pasaran jual beli perbudakan ya seperti itu. Dalam lelang, pada saat itu mungkin berjejer, katakan 10 orang budak, lalu saya beli satu, tentu ini penebusan. Nah, tergantung harganya setiap budak kan beda-beda. Mungkin ditentukan oleh penampilannya, oleh wajahnya, oleh keterampilannya, oleh kekuatan fisiknya, menentukan harga. Makin baik orang itu, kekuatannya, keterampilannya lebih tinggi, tentu harganya makin mahal. Nah, setelah saya tebus, maka budak itu menjadi milik saya. Nah, hari ini saya dengan Anda dulunya kita sama-sama mengalami perbudakan, tapi Yesus Kristus sudah menebus kita. Dan Yesus menebus kita bukan dijadikan budak, tapi dijadikan anaknya, dijadikan muridnya, dijadikan sebagai ahli waris kerajaan sorga. Bagaimana tidak menyenangkan melalui penebusan Yesus? Lihat gambar animasi ini. Secara fisik, sebelum kita ditebus, kelihatan kita ini merdeka. Kita nggak terjajah. Tapi tahukah Anda, sesungguhnya kita ini sudah diperbudak oleh dosa. Nah, dosa ini membelenggu kita, dosa ini menguasai kita, tapi Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib telah menebus kita, telah memerdekakan kita, telah memutuskan rantai yang membelenggu hidup kita, dan itu penebusan hanya bisa dilakukan dengan penumpahan darah melalui kematiannya, melalui penyalipannya. Hari ini saya dengan Anda sudah menjadi orang merdeka,
Tapi setelah kita ditebus, kita sudah menjadi milik Yesus Kristus. Sejak dibaptis dan ditebus oleh Tuhan, diri kita bukan milik kita lagi. Bukan milik kita lagi. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Penjelasan dari Rasul Paulus ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Rasul Petrus tadi tentang penebusan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika berbicara tentang penebusan, hal yang sama juga diungkapkan oleh Rasul Petrus, bahwa kamu bukan milik kamu lagi, tapi milik Dia yang menebus engkau. Tapi masalahnya adalah kita sadar nggak bahwa kita ini bukan milik kita sendiri lagi. Tapi selama ini kita tetap merasa aku milik diriku, aku milik aku sendiri. Kita sudah ditebus, dan dalam penebusan itu sudah dibayar lunas. Dan dibayar itu seperti yang dikatakan Rasul Petrus tadi, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak. Uang tidak bisa menebus dosa engkau. Penebusan dosa itu terjadi karena kasih karunia Tuhan, karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, setelah kita dilunas dibayar, berarti kita ini sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya, Anda bukan milik di kita sendiri kita lagi. Karena itu, apakah kita bisa memuliakan Allah dengan diri kita? Bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita? Bisa memuliakan Allah dengan hidup kita? Kesadaran bahwa kita menjadi milik Kristus akan sangat berdampak pada pelayanan kita. Bagaimana hidup kita? Apakah hidup kita bisa memuliakan Tuhan atau tidak? Hanya berapa persen orang Kristen yang benar-benar sadar, benar-benar mengerti bahwa dirinya bukan milik dia lagi, tapi sudah menjadi milik Kristus. Oke? Karena itulah tadi saya katakan tema kita menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Artinya adalah sudah tidak ada aku lagi. Akunya sudah hilang. Ya, aku bukan milikku lagi. Aku milik Dia yang sudah menebus aku. Aku sudah menjadi milik Yesus Kristus. Nah, kalau kita menjadi milik Yesus Kristus, apakah hidup kita benar-benar sesuai dengan kehendak Kristus yang menjadi milik, yang sudah memiliki kita? Itulah yang menjadi tantangan di dalam kekristenan kita sendiri. Kita belajar, coba lihat bagaimana Yesus memberikan contoh, Yesus memberikan teladan tentang masalah penyangkalan diri di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa maksud di ayat yang ke-5? Maksudnya adalah kita coba belajar pikiran Kristus, perasaan Kristus, supaya kita punya pikiran menyatu dengan Kristus. Apa yang dikehendaki Kristus di dalam hidup kita, supaya kita menjadikan Yesus Kristus sebagai contoh, sebagai figur pelayan, sebagai figur teladanan. Bagaimana Yesus hidup di dunia, seharusnya demikianlah kita hidup, karena kita itu milik Tuhan. Nah, kalau kita sudah milik Tuhan, berarti seluruh hidup kita itu harus kita samakan dengan kehendak Tuhan, gaya hidup Tuhan, cara Tuhan. Maka untuk bisa memiliki kehidupan sama seperti Kristus, kita jadikan Kristus sebagai figur atau contoh. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, inilah yang namanya penyangkalan diri. Siapakah Yesus itu? Dia adalah Allah.
Dia Allah yang menjadi manusia. Dan setelah dia menjadi manusia itu, dia tidak mempertahankan status keilahiannya, kealahannya. Karena itu selama Yesus hidup di dunia dan aktif pelayanan kurang lebih 3 tahun, dia tidak pernah berkata, "Aku adalah Allah." Tidak. Padahal dia itu adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi dia tidak mempertahankan itu. Dia tinggalkan itu, lepaskan itu. Lalu apa yang dilakukan? Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasanya penyangkalan itu, mengosongkan diri. Arti mengosongkan diri itu, Pak, sudah tidak ada aku lagi di dalam ini. Oke? Sudah tidak ada aku lagi. Berarti aku milik Sang Bapa yang diam di dalam aku. Itulah pengosongan diri. Nah, apakah kita berhasil mengosongkan diri? Kalau kita berhasil mengosongkan diri kita, berarti kita ini sudah tidak ada aku lagi di dalam. Sudah kosong dan sudah diganti oleh Yesus Kristus di dalam hati kita. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena Yesus itu telah menyangkal dirinya sebagai Allah, maka dia memposisikan ada Bapa di sorga. Artinya Yesus itu Bapa, padahal Yesus itu adalah Allah sendiri. Karena itu dia belajar tentang ketaatan. Karena dia milik Bapa, maka dia belajar tentang ketaatan kepada Bapa, dan dia hilangkan, buang segala kehendak pribadi, keegoisan pribadi. Ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, dia berdoa. Dalam doa dia berkata, "Ya Bapa, kalau bisa cawan pahit ini lalu daripadaku." Nah, itu kalimat adalah kehendak Yesus. Cawan pahit itu artinya penderitaan, masalah, tantangan yang akan dihadapi besoknya. Karena dia akan ditangkap, lalu disiksa, dihina, disalibkan. Secara manusia Yesus juga takut menghadapi kondisi tersebut, dan dia ingin menolak. "Bapa, kalau bisa cawan pahit ini lalu daripada aku." Itu kehendak dia, Yesus. Tapi setelah itu dia perbaiki lagi, dia berkata, "Tapi bukan menurut kehendakku, melainkan kehendakmu." Itulah ketaatan dia sebagai seorang anak. Karena dia sudah menjadi milik Bapa, maka dia harus belajar taat pada kehendak Bapa. Nah, hari ini bagaimana dengan kita? Kita sudah menjadi milik Kristus, kita sudah dibeli oleh Kristus. Apakah kita menuruti kehendak Yesus Kristus? Bukti nyata Yesus berhasil dalam penyangkalan diri. Coba lihat kembali di Filipi pasal 2 ayat 7 tadi, menjadi sama dengan manusia. Okay? Nah, sebagai manusia, hidupnya dia tinggalkan segalanya, kemuliaan, kenikmatan, kemewahan di sorga. Dia menjadi sama seperti manusia. Dan kalau dia menjadi sama seperti manusia, berarti bagaimana manusia mengalami itu, dia juga mengalami hal tersebut. Artinya Yesus pernah ditolak, Yesus dicaci maki, Yesus dihina, Yesus difitnah, dibenci, dipukul, disalibkan. Artinya apa yang kita alami di dalam kehidupan manusia, diperlakukan tidak baik, Yesus sudah alami. Bahkan apa yang dialami Yesus lebih berat daripada yang kita alami pada hari ini. Jika ada yang membenci Anda, jika ada yang menolak Anda, jika ada yang mencaci maki Anda, Yesus lebih dulu mengalami semuanya itu, bahkan lebih berat. Dia ini Allah loh. Kalau kita manusia mengalami mungkin bisa kesalahan kita dimarah-marah, kita dibenci, kita dimaki-maki, mungkin saja kita ada andil atas kesalahan sehingga kita diperlakukan seperti itu. Tapi kita manusia yang tidak luput dari kesalahan. Namun Yesus Kristus beda. Dia adalah Allah. Jika Allah saja diperlakukan seperti itu, kebayang nggak? Tapi apakah Yesus membalas? Yesus berhasil menyangkal dirinya sehingga dia tidak membalas bagaimana diperlakukan. Karena itulah orang yang berhasil menyangkal diri adalah orang yang berhasil mematikan keakuannya. Dan untuk mematikan keakuan itu tidak mudah. Karena selama ini
konflik, pertengkaran, kemudian permusuhan, dendam, benci, itu dimulai dari masalah keakuan. Ya. Akunya yang terlalu tinggi, akunya yang terlalu besar. Konflik apapun, konflik antara suami istri, konflik antara rumah tangga, konflik antara orang tua dengan anak, konflik antara atasan dengan bawahan, konflik antara pendeta dengan jemaat atau antara sesama jemaat, karena keakuan kita yang terlalu besar. Kalau keakuan kita berhasil kita hilangkan, konflik itu pasti meredah, jauh-jauh meredah di bumi. Ketika engkau ditegur, apakah engkau bisa bersyukur? Itu yang menjadi tantangan. Ketika engkau ditegur, orang yang menegur engkau itu belum tentu benci kepada engkau. Justru orang yang menegur engkau itu karena dia mengasihi engkau, dia ingin engkau menjadi lebih baik. Tapi bagaimana reaksimu? Apakah engkau bersyukur atau balas menegur dia? Ketika engkau dimarahi, dia mengalah. Ketika disakiti, wajahnya tetap berseri, dia tidak ambil hati. Tapi kalau keakuan kita terlalu besar, ketika kita disakiti, langsung muka kita berubah, marah, jengkel, tidak suka. Bagaimana kita bisa berseri? Kemudian ketika dilukai, ia mengampuni. Sanggupkah itu? Hanya orang yang berhasil menyangkal diri, waktu dilukai dia masih bisa mengasihi, dan ketika dibenci dia mengampuni. Nah, inilah orang-orang yang berhasil menyangkal diri. Kita lihat apa yang terjadi dengan Yesus Kristus berdasarkan nubuat Nabi Yesaya yang dicatatkan di Kisah Rasul 8 ayat 32-33 yang dibaca oleh Sida-sida Ethiopia pada saat itu. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Itu ketika Yesus mengalami tentang yang namanya penyaliban, dihina, dicaci dan sebagainya, diolok-olok, tapi dia seperti seekor domba yang digunting bulunya, dia tidak keluarkan suara. Luar biasa. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Rasul Paulus mengajarkan kita tentang makna bagaimana kita bisa menang di dalam kehidupan kita. Caranya adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan untuk bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, satu-satunya penghalang itu adalah saya, aku. Ya? Karena itu sebenarnya bukan orang lain yang perlu kita kalahkan supaya kita jadi pemenang. Tidak. Yang paling sulit dikalahkan itu adalah diri kita sendiri. Mengalahkan keakuan kita, mengalahkan keegoisan kita, mengalahkan harga diri kita. Kalau kita berhasil mengalahkan diri kita, nah ini yang luar biasa. Seorang pahlawan, dia hebat bukan karena berhasil mengalahkan banyak musuh. Seorang pahlawan sejati, dia dikatakan hebat kalau berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Apa yang perlu kita kalahkan? Kita buanglah egois, kesombongan, harga diri, keinginan, kemarahan, kedengkian, kegeraman, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kalau kita berhasil menyangkal diri, pasti terbentuk yang namanya manusia ciptaan baru. Karakter kita diperbaharui. Kegagalan menjadi manusia ciptaan baru itu disebabkan oleh kegagalan dalam penyangkalan diri. Karena itulah kenapa Yesus katakan, kalau engkau ingin menjadi pengikutmu, engkau harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Artinya, dari awal kekristenan, karakter kita sudah harus diperbarui. Karakter kita sudah harus diperbaiki. Karena itulah Rasul Paulus katakan di Roma pasal yang ke-12, ayat pertama dan ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengerti kehendak apa yang layak dan berkenan kepada Allah. Karena kehendak Allah
berkenan kepada Allah adalah pembentukan karakter, menjadi manusia ciptaan baru. Kalau kita percaya Yesus, sebelum percaya Yesus kita memiliki karakter lama, manusia lama, hidup sama seperti orang dunia. Tapi setelah percaya Tuhan Yesus, apakah ada perubahan dalam karakter? Jika tidak ada perubahan karakter, artinya kegagalan dalam penyangkalan diri. Itulah yang mencalonnya. Nah, bagaimana reaksimu ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti ini? Saya akan berikan beberapa karikatur ini, animasi ini. Yang pertama, Anda dijelek-jelekan oleh orang lain. Oke, ketika Anda lewat, lalu ada yang bisik-bisik sambil mengarahkan mukanya ke Anda. Pasti Anda merasa, waduh, saya lagi diomongin nih. Reaksi Anda gimana? Anda akan berhenti melototin, atau Anda akan samperin, mungkin, kalian ngomongin apa? Apakah seperti itu? Atau gambar yang kedua, Anda disalahkan, Anda ditunjuk-tunjuk, dan Anda mungkin juga membela diri karena Anda merasa tidak bersalah. Oke? Tapi ketika Anda dimarah-marah seperti itu, bisa terima, atau Anda dihakimi. Sekelompok orang, mungkin rekan kerja Anda tidak suka kepada Anda. Kalau Anda tidak disukai, pasti punya alasan. Alasan itu belum tentu kesalahan Anda. Misalnya di perusahaan Anda punya prestasi gemilang, banyak yang berhasil Anda capai. Lalu orang-orang, rekan-rekan Anda tidak senang, iri, karena bos seringkali menjadikan Anda sebagai acuan. Oh, si Anu, coba belajar dong si Anu, belajar dong para si Anu. Sama seperti kasus yang terjadi pada Yusuf. Kenapa Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri? Karena papanya sayang kepada Yusuf. Yusuf itu dari istri yang disayang, yang dicintai oleh Yakub, yaitu dari Rahel. Karena itulah Yusuf dijadikan agak istimewa. Memang sang ayah juga salah, memperlakukan anaknya kurang adil. Yusuf diberikan jubah maha indah, kesayangan, dan akhirnya Yusuf dibenci. Lah, diperlakukan itu. Tapi bagaimana dengan Yusuf? Apakah dia kemudian balas saudaranya ketika dia dijual sampai menjadi budak dan sebagainya? Ternyata Yusuf tidak benci saudaranya, dia tidak dendam kepada saudara, karena dia tahu ada rencana indah dari Tuhan di balik semua yang dialami. Nah, atau Anda diperlakukan sudah pada kekerasan fisik. Kalau Anda pernah dipukul oleh seseorang, Anda bisa ampuni orang itu? Oke? Anda bisa? Tidak mudah. Atau Anda punya bos kayak galaknya kayak begini, kerjanya tiap hari marah-marah, maki-maki dan sebagainya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tentunya Paulus juga mempraktekkan, bukan hanya sebatas teori. 1 Korintus 4 ayat 12, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Oh, luar biasa ya, dimaki malah diberkati. Saya katakan inilah orang yang berhasil menyangkal diri. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Tidak maki-maki, tidak menuntut. Oh, kamu sudah fitnah saya, pencemaran nama baik, kena pasal-pasal sekian. Enggak tuh. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Saya katakan Paulus, kalau dia benar-benar jalankan ini, inilah kesuksesan, keberhasilan dalam penyangkalan diri. Oke, kita sudah membahas yang pertama, dan saat ini kita akan masuk bagian yang kedua, yaitu pikul salib. Kalau engkau berhasil menyangkal diri, untuk memikul salib itu sudah mudah. Tapi kalau engkau gagal dalam menyangkal diri, memikul salib itu pasti berat. Lalu apakah yang dimaksudkan dengan salib itu? Anda jangan bayangkan salib itu sebuah kayu yang berbentuk huruf T itu. Bukan seperti itu, berbentuk silang. Kita lihat makna salib. Salib itu awalnya adalah milik Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesuslah yang memikulnya. Dan ketika Yesus akan disalibkan di Bukit Golgota, memang Yesus tuh dipaksa memikul salibnya sendiri, naik ke atas ke Bukit Golgota. Itu satu perjuangan. Nah, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, ingin menjadi pengikut Kristus, maka salib itu sudah menjadi milik kita, menjadi beban kita, dan kita yang akan pikul salib itu. Karena itu, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus,
atau yang non-Kristen, mereka tidak memikul salib. Karena mereka tidak memiliki salib dan mereka juga tidak dibebankan untuk memikul salib. Artinya salib itu adalah milik orang Kristen, bukan milik agama lain. Karena jika salib itu diterima oleh agama lain, baru salib itu menjadi milik mereka. Dan salib itu apa? Penderitaan, kesulitan, tantangan, penganiayaan sebagai orang-orang Kristen. Kalau engkau diperlakukan dengan tidak enak, itulah salib. Kalau engkau dihina, dicaci maki, dianiaya, itulah salib. Dan ketika engkau berhasil mengalahkan keakuan, berhasil mengalahkan diri sendiri, berhasil menyangkal diri, maka salib itu sudah menjadi ringan. Tapi kalau engkau gagal dalam penyangkalan diri, salib itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat. Ketika engkau dimarah-marah, dimaki-maki, dapatkah engkau menerima? Sangat tergantung pada penyangkalan diri. Makanya Yesus katakan itu kalimat yang bersambung, menyangkal diri, pikul salib. Bukan pikul salib dulu baru menyangkal diri. Menyangkal diri dulu. Karakter kita dikorek, dibongkar habis-habisan. Manusia lamanya dimatikan, menjadi manusia baru yang sesuai dengan karakter Kristus. Dan kalau sudah memiliki karakter Kristus, maka untuk pikul salib itu sudah menjadi ringan. Salib adalah penderitaan. Memikul salib artinya engkau harus siap menderita untuk menjadi pengikut Kristus. Dengan kata lain, ada harga yang harus dibayar. Engkau menjadi pengikut Kristus, oh ada harganya, nggak murah. Agama Kristen adalah agama yang berdiri di atas penderitaan sang pendiri. Penderitaan dari lahir sampai mati, dia mengalami penderitaan. Di sini Anda yang sedang menontonkan khotbah saya hari ini, siapa dari Anda yang waktu lahir di rumah, jangan bicara rumah sakit lah, mungkin Anda tidak punya uang, lahir di rumah, mungkin Anda merasa saya miskin, lahir di rumah. Ya kalau terus terang, dulu saya memang lahir di rumah, karena di kampung. Itu di kampung tuh hanya ada yang namanya dukun beranak. Jadi mama saya itu melahirkan bukan di rumah sakit. Di kampung mana ada rumah sakit, dia lahir di rumah. Datanglah tukang emak yang ada semacam bidan. Kalau kami itu di kampung itu sebut dukun beranak. Dukun itu bukan konotasi negatifnya, itu hanya satu istilah. Ya hari ini mungkin disebut bidan. Datang ke rumah. Itu sebenarnya orang kampung juga yang mungkin sudah sering kali menangani kelahiran-kelahiran. Nah tapi semiskin-miskinnya saya, semiskin-miskinnya Anda, kita masih lahir di rumah, tapi Yesus Kristus lahir di kandang hewan. Anda tahu? Begitu kita dilahirkan mungkin kita ditaruh di ranjang, tapi Yesus ditaruh di palungan. Dari lahir saja sudah mengalami penderitaan. Jika hari ini kita tidak memiliki baju, Yesus juga hanya punya lampin. Jika hari ini kita tidak memiliki apa-apa, Yesus lebih miskin lagi. Dan sepanjang hidupnya banyak masalah kesulitan Yesus alami sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Nah dari sinilah akhirnya dia mendirikan yang namanya kekristenan, agama Kristen. Karena itulah kadang-kala saya prihatin dengan banyak pendeta yang menikmati kekristenan itu. Dia berkata, oh Yesus miskin supaya kita menjadi kaya. Apakah mentalitas itu yang mau dibangun oleh Tuhan Yesus? Itukah penyangkalan diri? Banyak pendeta mengatakan, kalau engkau sebagai seorang pendeta tidak berhasil menjadi orang kaya, maka engkau tidak disertai Tuhan. Karena Yesus itu maha kaya. Luar biasa. Teori-teori kemakmuran itu membuat kita lupa penyangkalan diri, lupa bahwa kita harus pikul salib. Itu masalahnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, kadang-kadang kita mengecilkan nilai dari salib, mengecilkan tentang penyangkalan diri. Kita lihat ajaran Paulus tentang penderitaan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Apakah masuk sorga itu semudah itu? Melalui penyangkalan dan pikul salib. Tidak mudah. Kisah Rasul 14 ayat 21-22. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka.
supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Apakah masuk surga itu mudah? Tidak mudah. Jika masuk surga itu mudah, Yesus nggak perlu mati untuk kita, betul? Lihat, supaya mereka bertekun dalam iman. Bukan hanya kita dituntut beriman, tapi bertekun dalam iman. Dan iman itu ada harga yang harus dibayar. Iman itu tantangan, masalah kesulitan perjuangan, itu iman. Nah, kenapa harus bertekun dalam iman? Karena untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kita harus mengalami banyak sengsara. Banyak sengsara itulah salib. Sanggup enggak engkau menghadapi penderitaan itu? Sanggup engkau menghadapi kesengsaraan itu? Sangat ditentukan. Engkau bisa enggak pikul salib itu sendiri. Kalau engkau bisa memikul salib, maka engkau mengalami banyak sengsara. Itu hal biasa. Jika dosa itu mudah sekali diselesaikan, mudah sekali diselesaikan, bisa ditebus dengan duit, Yesus Kristus tidak akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan di atas kayu salib. Tidak perlu. Jika masuk surga itu mudah, Yesus tidak perlu mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia. Betul nggak? Jika menjadi pengikut Kristus itu mudah, para rasul tidak akan mengalami kematian yang tragis. Jika Anda baca bagaimana riwayat akhir kehidupan dari murid-murid Tuhan Yesus, hampir semua murid Tuhan Yesus itu matinya itu tidak enak. Bahkan sewaktu mereka aktif pelayanan, sudah dicatatkan di Kisah Rasul pasal yang ke-12, Yakobus kepalanya dipancung oleh Herodes. Bayangkan bagaimana reaksi Yohanes melihat saudaranya Yakobus dipancung kepalanya. Oh, luar biasa. Lalu hampir semua murid, ada yang digoreng di atas minyak goreng, ada yang dibuang ke pulau seperti pulau Patmos, lalu ada yang disalibkan. Petrus termasuk salah satu yang disalibkan. Dan saat Petrus mau disalibkan, bersalibkan juga seperti Yesus, kepala ke atas, kaki ke bawah. Tapi Petrus menganggap dirinya tidak setara, tidak boleh menyamakan dirinya disalib seperti Yesus. Nanti akhirnya Petrus diagungkan seperti Yesus, tapi dia minta disalibkan dengan kepala ke bawah, kaki ke atas. Dan Anda kebayang bagaimana pembuluh darah itu pecah ketika dicungkir balik. Lalu Paulus sendiri juga dipancung kepalanya di satu jalan yang namanya Jalan Austan. Nah, itulah semua penderitaan-penderitaan. Nah, kalau menjadi murid Kristus, pengikut Kristus gampang, mereka tidak perlu mengalami kematian yang begitu tragis. Dan yang terakhir yang akan kita lihat adalah ikut Yesus. Kenapa ikut Yesus diletakkan di bagian belakang? Artinya Anda sudah layak. Anda sudah melewati tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama penyangkalan diri. Kalau engkau bisa lewati, lalu masuk ke tahap yang kedua, pikul salib. Dan kalau tahap yang kedua engkau bisa ikuti, tinggal melangkah mengikuti Yesus dari belakang. Kalau tahap pertama dan tahap kedua engkau gagal, engkau tidak akan bisa masuk ke tahap yang ketiga. Kenapa banyak orang Kristen itu murtad? Kenapa banyak orang Kristen itu imannya naik turun hancur-hancuran? Karena tahap pertama dan tahap kedua itu gagal dia lewati dengan baik. Karena itu kalau engkau bisa menyangkal diri dan pikul salib, maka engkau tuh pasti bisa mengikut Yesus sampai akhir. Tantangan, kesulitan, penderitaan itu tidak membuat engkau menyangkal imanmu kepada Yesus Kristus. Mengikut Yesus artinya menjadikan Yesus itu sebagai figur, sebagai idola, sebagai panutan dan contoh dalam kehidupan. Fokus kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Artinya serupa itu orang lain melihat kita, dia melihat Yesus di dalam diri kita. Walaupun bukan melihat wajah kita seperti Yesus, tidak, tapi dia melihat diri kita ada di dalam Yesus. Karena itu salah satunya adalah mengasihi. Ketika engkau dibenci, dimarah, dicaci maki, bisa nggak engkau mengasihi dan mengampuni? Sama seperti Yesus. Di Yohanes pasal 3:16, begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini dan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dimulai dari kasih, lalu pengampunan.
Demi mengampuni dosa kita, Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib. Dan yang lebih hebat lagi, di atas kayu salib itu Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka yang menganiaya aku, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itulah, anggap saja orang yang melukaimu, yang membencimu, yang menyakitimu hari ini seperti doa Yesus Kristus di atas kayu salib. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu mereka diperalat oleh setan untuk menyakiti, untuk menghancurkan Anda. Tapi Anda tahu. Dan Anda tahu, dan Anda siap nggak untuk menghadapi semua itu? Dan Yesus sudah memberikan contoh semua itu. Nah, Yesus berjalan di depan, artinya Yesus yang memimpin, dan kita berjalan di belakang, artinya kita yang mengikuti Yesus. Inilah mengikut Yesus. Yesus berjalan. Patokan kita Yesus, kita melihat Yesus. Nah, ketika kita melihat apa yang ada di depan kita, kita melihat Yesus, berarti hidup kita harus seperti Yesus. Kemana Yesus belok, kita ikut belok. Kemana Yesus melangkah, kita ikut melangkah. Inilah yang namanya mengikut Yesus. Nah, Yesus sudah memberikan contoh dalam penderitaan. Apakah Anda siap mengalami penderitaan bersama dengan Dia? Siapkah kita mengalami penderitaan itu? Lihat prinsip Paulus di dalam mengikut Yesus. Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Perhatikan apa yang dikatakan Paulus. Saya berikan kelap-kelip di sini. Yang pertama, yang ku kehendaki. Artinya Paulus itu punya tekad. Apa yang ingin saya lakukan? Paulus itu punya planning. Paulus itu punya cita-cita. Apa cita-cita dia? Yaitu mengenal Yesus Kristus. Mengenal ini bukan hanya sekedar tahu. Kalau tahu, semua orang tahu. Di dunia banyak orang tahu tentang Yesus. Tapi mengenal Dia atau enggak? Kalau hanya tahu, tidak mengenal, enggak ada gunanya. Karena jika orang di dunia yang namanya Yesus, mereka tahulah. Karena Yesus itu memang Yesus bersejarah. Yesus itu bukan cerita fiktif, bukan khayalan, bukan cerita kayangan. Tapi Yesus adalah Yesus bersejarah. Yesus tercatat di sejarah, pernah lahir, dan ada kitab suci yang bisa membuktikan Dia satu-satunya juru selamat. Apakah orang mengenal? Banyak orang di dunia hanya tahu, tapi nggak mengenal. Kalau mereka mengenal siapakah Yesus sesungguhnya, mereka sudah tinggalkan agama mereka menjadi pengikut Yesus. Percaya kepada Yesus, itu mengenal. Ya. Nah, Paulus ingin mengenal. Apa yang ingin dikenal Paulus? Persekutuan dalam penderitaannya. Aku ingin seberapa banyak penderitaan yang dialami oleh Yesus. Nah, nantinya target terakhir Paulus adalah menjadi serupa dengan Kristus. Wah, luar biasa. Inilah pengikut Kristus, menjadi serupa. Karena ketika kita mengikut, kita lihat yang di depan ini, yang kita ikuti, serupa nggak dengan Dia? Bapak Ibu yang saya kasih, itulah semangat Paulus. Mungkin Bapak Ibu pernah menonton satu video pendek, yaitu tentang sebuah lagu, I have decided to follow Jesus. Nah, lagu ini adalah terinspirasi dan tercipta dari kisah nyata yang terjadi di India. Semua itu berawal dari sebuah desa kecil di India pada tahun 1880. Ada seorang ayah ini punya satu keluarga kecil, punya istri dan juga punya 2 orang anak. Sampai suatu ketika ayahnya ini menemukan tentang berita keselamatan melalui Yesus Kristus, dan akhirnya sang ayah ambil keputusan, saya ingin menjadi Kristen, saya ingin jadi pengikut Kristus. Dan dia coba ceritakan ke istrinya, ke anaknya. Ternyata mereka satu keluarga akhirnya sepakat, oke, kita ingin jadi pengikut Kristus. Nah, tapi masalahnya adalah di kampung itu belum ada orang Kristen. Di kampung itu adatnya, kemudian agama leluhur mereka begitu kuat. Jadi ketika mereka Kristen, lalu mendapatkan tantangan, kepala desa di kampung itu datang kepada sang ayahnya. Jika engkau tidak menyangkal imanmu, berpaling dari imanmu kepada Yesus Kristus, maka kedua anakmu akan kami bunuh. Ini ancaman nyawa loh, bukan teguran loh, bukan kemarahan loh, ancaman nyawa. Karena
ketika dia menjadi Kristen, kadangkala di suku itu beranggapan, waduh, nanti kalau dia pindah agama, Tuhan yang kami sembah bisa murka, dampaknya kami bisa kena tulah, bisa kena murka oleh Tuhan kami. Itu ketakutan. Sehingga bukan hanya kepala suku, orang-orang yang ada di kampung India itu semuanya mulai menghakimi sang bapak ini. Engkau mau nggak menyangkal Yesus? Kalau engkau mau menyangkal Yesus, engkau akan selamat. Tapi kalau engkau tidak menyangkal, anakmu akan kami bunuh. Tapi apa kata sang bapak itu ketika tahu anaknya itu terancam akan dibunuh? Ini tidak mudah. Engkau mau selamatkan anakmu atau selamatkan imanmu, itulah tantangan dalam mengikut Yesus. Tapi dia berkata, I have decided to follow Jesus and there is no turning back. Artinya aku sudah ambil keputusan untuk mengikut Yesus dan tidak ada jalan balik atau tidak ada istilah mundur lagi. Inilah semangat, kita katakan luar biasa iman dan semangat dia. Dan akhirnya ketua desa pun membunuh kedua anaknya. Ternyata itu bukan ancaman pepesan kosong, benar-benar dilakukan. Kedua anaknya dibunuh. Nah setelah itu dia berkata lagi kepada sang bapak, kami beri kesempatan kepada engkau. Jika engkau tidak mau menyangkal dan berpaling dari imanmu kepada Yesus, kali ini istrimu yang akan kami bunuh. Kalau tadi dua anaknya sudah mati, sekarang istrinya juga menghadapi tantangan. Saya percaya jika istrinya tidak punya iman, istrinya pasti, jadi kamu pilih aku mati atau pilih menyangkal iman kita. Tapi puji Tuhan, anaknya tetap beriman kepada Yesus. Lalu istrinya mungkin mendukung suaminya. Ya sudahlah, kalau memang aku harus mati demi mempertahankan iman kita, aku rela. Dan akhirnya apa yang dikatakan oleh sang bapak tadi? The world can behind me, but the cross is still before me. Dunia bisa ada di belakangku, tapi salib Kristus tetap ada di depanku. Luar biasa ya. Artinya saya sudah siap kok meninggalkan segala kenikmatan, kemewahanmu dan kenikmatan duniawi. Termasuk juga kalau istriku, kalau dia ingin pertahankan imannya, ya dia rela mati. Tapi aku juga tidak akan menyangkal Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Istrinya pun mati dibunuh. Lalu ini kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir dia berkata kepada bapak ini, jika engkau tidak menyangkal imanmu dan berpaling dari Yesus Kristus, kali ini engkaulah yang akan kami bunuh. Ini adalah kesempatan terakhir untuk dia bertahan hidup. Tapi apa yang dia katakan? Dog, no one is here to go with me, still I will follow Jesus. Dia berkata, walaupun sudah tidak ada yang mengikut aku, tetapi aku tetap akan mengikut Yesus. Karena harapan dia juga memang sudah habis. Anaknya sudah mati, istrinya sudah mati, lalu ngapain lagi aku hidup? Tapi aku tetap ingin menjadi pengikut Kristus walaupun nyawaku taruhannya. Saya katakan luar biasa. Lagu ini memang sangat inspirasi. Nah pada saat ia dibunuh, bapak serta istri dan kedua anaknya memang meninggal. Tapi Anda tahu nggak? Kemudian mulai ada bibit yang tertanam dalam hati orang-orang yang menyaksikan kematian itu, termasuk juga kepala suku ini. Mereka bertanya, siapakah Yesus itu sesungguhnya? Kenapa mereka sampai rela mati hanya ingin mempertahankan iman kepada Yesus Kristus? Apa sih rahasianya? Ternyata ini mulai bertumbuh di dalam hati mereka. Sama seperti Saulus. Ketika Stefanus dibunuh, dilempar batu, dan sebelum dianiaya Stefanus sempat menatap ke langit, lalu langit terbuka dan dia melihat anak Allah di sebelah kanan Bapa. Ketika dia berteriak, "Woi, langit terbuka, itu Yesus ada di sorga." Saya yakin orang-orang ini semuanya pasti melihat ke langit. Salah satu yang melihat ke langit itu adalah Saulus, dan Saulus saat itu menjaga baju algojo yang mau melempari Stefanus. Lihat ke atas. Tapi apa yang mereka lihat? Hanya awan putih, hanya langit biru, tidak melihat apapun. Dan akhirnya Stefanus memang mati dibunuh. Tapi di dalam hati kecil Saulus itu pasti bertanya-tanya, gila ini Stefanus.
Apa yang membuat dia rela mati hanya untuk mempertahankan iman dia? Awalnya Saulus tidak tahu rahasianya, tapi setelah dia dipanggil Tuhan Yesus, bertobat, dan dia juga menemukan apa yang dulu dikorbankan oleh Stefanus, mengorbankan nyawa demi mempertahankan iman. Dan akhirnya Saulus pun mengikuti. Dia rela mati untuk mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih, bahkan Paulus pun pernah dianiaya, dilempar batu, dipukul, sampai akhirnya satu kali sempat mati. Mayatnya itu diseret seperti seekor hewan, dibuang. Bapak Ibu, tidak mudah ya. Kenapa Paulus bisa bertahan gini? Menemukan nilai Yesus Kristus. Nah, akhirnya orang-orang kampung itu pun mulai, dan karena mereka menemukan Yesus itu siapa, akhirnya terjadilah pertobatan besar-besaran. Kampung itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada harga yang harus dibayar. Jika bapak itu tidak rela mengorbankan anaknya, tidak rela mengorbankan istrinya, tidak rela mengorbankan dirinya untuk mempertahankan iman, di kampung itu nggak ada yang percaya Yesus. Inilah nilai pengorbanan, mengikut Yesus. Nah, kita akan lihat cuplikan video mengikut Yesus. Jadi kita saksikan video ini supaya kita terinspirasi tentang mengikut Yesus, tantangan perjuangan yang kita harus hadapi untuk menjadi pengikut Yesus. Mari kita saksikan video ini. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning
even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed even under the penalty of death. No turning back. No turning back. Kita sudah menonton video ini, semoga kita bisa mengikut Yesus, mengikut Tuhan sampai akhir, sampai engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Jadi hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu mestinya awal sebelum kita menjadi Kristen itu sudah dikhotbahkan, sudah ditanamkan. Tapi tidak masalah, ini mungkin menjadi pembaharuan ulang supaya lebih memurnikan lagi iman kekristenan kita, pondasi kekristenan kita, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Inilah 3 tahapan. Tahapan yang terakhir itu adalah mengikuti Tuhan sampai akhir. Tahapan yang terakhir bisa terjadi kalau tahapan pertama dan kedua bisa kita lewati dengan baik. Menyangkal diri dan pikul salib. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Juru selamat kami Yesus Kristus, terima kasih Engkau adalah guru kami, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah idola dan panutan kami. Sungguh kami sangat-sangat bersyukur mengenal Engkau, sehingga melalui Engkau bukan hanya karakter kami berubah menjadi manusia ciptaan baru, tapi kami juga memiliki pengharapan akan anugerah keselamatan. Pengorbananmu tidak sia-sia. Hari ini begitu banyak orang yang menjadi pengikutmu. Walaupun masih banyak pengikutmu yang perlu diperbaharui pondasi iman mereka, yang masih perlu diproses tentang penyangkalan diri, tentang memikul salib, supaya mereka benar-benar menjadi pengikutmu, bukan ikut-ikutan. Karena begitu banyaknya orang Kristen yang ikut-ikutan, begitu menghadapi masalah kesulitan mereka kabur. Tapi kami ingin bukan hanya ikut-ikutan, tapi menjadi pengikutmu sampai akhir. Semoga kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, menghibur, dan memberikan tantangan bagi kami sebagai Kristen untuk menerima anugerah keselamatan dan upah di sorga. Terima kasih Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael Karta. Mari Pak Michael, dipersilakan.
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat tangan saudara-saudari. Segala kuasa dari sorga, kemuliaan yang kekal, kasih yang terbesar akan turun dari surga dalam nama Yesus Kristus atas saudara sekalian. Maka saudara akan diberkati di dalam setiap pekerjaan saudara. Virus corona memang melanda dan menggoncang ekonomi dunia, tapi engkau tetap dipelihara Tuhan. Saudara-saudara akan diberkati dalam kesehatan. Yesus Kristus, dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan, memelihara, dan melindungi kesehatanmu. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan akan menjagamu. Malaikat-malaikat sorga akan dikirim untuk melindungimu, sehingga sukacita, damai sejahtera, kasih Kristus akan turun di dalam keluargamu masing-masing, sehingga engkau menjadi pengikut Kristus yang sejati sampai pada akhirnya. Amin. Bapak Ibu, kita naikkan pujian tentang inspirasi dari video tadi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita ulangi sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di lain kesempatan.